Tapi di awal karir lo tuh yang inspirasi musik lo tuh siapa sih sebenarnya? Wah, pop soul tuh bisa dibilang ya pop gitu, tapi soul. Lagu tuh polanya macam-macam ya? Ada, seperti baju ya kita. Oh. Spill at Info Pop kembali lagi bersama Rizal Kadri. Halo, ada Sivia Aziza. Sama seperti tamu-tamu lainnya, gue ngingetin dulu kalau kita tidak punya introduction yang sangat panjang. Nggak ada yang kayak, seorang musisi yang sangat talenta, dia sudah nggak ada kayak gitu. Langsung aja. Karena ngapain di rahasia-rahasiakan, karena udah ada di thumbnail. Untuk apa? Jadi langsung singkat aja ke durasi, ya kan? Tapi ngomong-ngomong kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kelihatan? 1, 2. Kelihatan, capek aja, tapi alhamdulillah sehat. Ini panjang nih kalau ngomongin cerita sama Sivia, karena sebelumnya gue kenal sama seorang Sivia Aziza dari dunia radio. Walaupun dia tuh memulai karirnya menjadi seorang musisi awalnya. Dari sebuah grup, akhirnya ke layar kaca, layar lebar, sampai sekarang layar smartphone kamu. Keren. Iya dong? Keren banget. Iya dong? Kok bisa sih kayak gitu? Itu tuh skill. Gila, makanya jadi host di sini, ya kan? Jam terbang. Jam terbang. Tapi definisi karir lo tuh bisa dibilang sangat panjang sih. Dan lo memulainya dari awal, maksudnya dari umur yang sangat muda gitu ya. Waktu dulu emang udah menjadi cita-cita lo pengen terjun di dunia musik dan berada di depan layar atau gimana sih? Enggak sih, karena sebetulnya dulu tuh masuk ke musik, kenal sama musik itu tuh karena masuk les nyanyi. Dulu di Alpha Music, terus nggak ada bakat yang wah kayaknya anak ini suka nyanyi, ayo kita masukin yuk gitu, enggak. Jadi dimasukin biar ada kegiatan, terus karena dulu tuh takutan, nggak bisa bersosialisasi. Tahu kan anak kecil yang kalau di halo terus kayak nangis gitu. Gitu. Jadi ya udah deh kita masukin aja deh ke tempat les karena kan akan ketemu banyak orang. Nah, tujuan utama itu sebetulnya itu. Tapi ternyata suka. Ternyata bagus. Ternyata bagus, bisa dilatih. Tapi berarti salah satu cara lo untuk mudah bersosialisasi dengan orang-orang adalah ikutan les nyanyi. Iya, gabung di sebuah komunitas. Belajar nyanyi, ngasah skill lo itu. Betul. Tapi emang berarti dari awal tuh nggak ada kepikiran, oke, gue pengen fokus jadi seorang musisi, jadi seorang penyanyi gitu, nggak ada? Nggak ada. Pas udah masuk, terus ikut choir, ikut festival, apa segala macam, terus baru tahu kayak liganya tuh begini nih gitu. Terus kayaknya pengen deh ikut festival terus. Dulu kan nggak ada tuh kepikiran kayak pengen jadi penyanyi terus terkenal gitu. Enggak ada kayak gitu. Enggak. Jadi kayak ya pengen terus festival, kompetisi, ikut kompetisi kan sebetulnya festival yang ya kompetisi kan gitu. Jadi pengen terus ikutan kompetisi nyanyi, ketemu sama banyak penyanyi-penyanyi, vokalis lainnya dari negara-negara lain gitu. Jadi ya itu sih. Kalau nggak salah, ini benerin kalau salah ya. Berarti lo mulai untuk ikutan komunitas dan les dan belajar musik gitu ya, belajar nyanyi itu dari 5 tahun. Betul. Dari 5 tahun, di saat orang baru coba belajar sepeda, mau ngetes ini kira-kira bisa apa nggak makan sambal gitu. Berarti masa kecil lu tuh udah hidup dengan latihan terus dong. Betul. Jadi dulu tuh awalnya seminggu sekali, terus ternyata doyan ya kan, ada nih jiwa-jiwa ambisiusnya. Ada dong. Ada dong. Jadi 2 kali seminggu. Dari seminggu sekali jadi seminggu 2 kali. Jadi mungkin winsam lusam di saat orang-orang main sepeda, aku nyanyi deh. Mungkin sepeda gue belum bisa gitu. Tapi sekarang nggak bisa main sepeda? Bisa dong. Bisa. Kalau bawa motor Mio bisa. Gak bisa. Untuk transportasi ya, kendaraan yang serius aku sih nggak bisa. Berarti totalnya sampai sekarang kita ngobrol nih di tahun 2024 lu udah berapa tahun sih berkarir? Berapa tahun ya? Kalau berkarir aku masukinnya tuh mungkin nggak dari usia 6 ya, karena kan itu masa les ya, sekolah latihan gitu. Ya. Berkarir di 10 tahun. Di grup tuh dibilang dari yang sebelum grup, dari yang ikut ajang di sebuah
stasiun televisi itu umur 10. Umur 10 sekarang berapa? 27. Loh, bukan 18? Lah, 17. Gitu. Gitu. Baru dapat KTP dong. Bisa tuh masuk 27. pau-pau. Sekarang berarti berapa tahun tuh? 10 dari umur 10. 11-an gitu ya. Iya. Oke. Berarti di saat itu lu sadar kalau oke, ini adalah keinginan gue pengen jadi musisi, gue pengen jadi seorang penyanyi gitu. Iya, mulai dari situ ketemu sama banyak komposer, banyak orang-orang yang memang expertise lah ya di bidang musik gitu ya, di bidang lebih spesifiknya bikin musik gitu lah ya gitu. Jadi kayak pengen tahu lebih lanjut, pengen tahu lebih banyak lah gitu. Berarti solo dulu bersama grup dan sekarang kembali solo. Enakan mana? Ini mungkin pertanyaan yang udah sering ditanya ya. Tapi ya siapa tahu FYP kan kalau di sini ya, jadi boleh ditanya lagi. Setelah FYP, ini belum pernah nih FYP nih teman-teman. Enakan mana? Enakan sendiri atau bareng-bareng? Kalau ditanya enakan mana, aku bisa bilang dua-duanya enak karena kalau nyanyi bareng-bareng tuh beda lagi tuh menyenangkannya gitu. Karena kan dulu aku juga di Alpha tuh join di choir gitu ya? Iya, di choir gitu. Nah, aku tuh suka banget esensi bernyanyi bareng-bareng gitu, sama-sama berharmonisasi dan lain-lainnya. Aku tuh suka banget. Jadi kalau misalkan ditanya sukanya sendiri atau rame-rame, aku bisa bilang aku suka dua-duanya gitu. Karena kalau sendiri aku bisa explore-nya bisa lebih liar gitu ya, lebih jauh gitu. Terus kalau misalkan rame-rame tuh enaknya gitu, aku bisa langsung berharmonisasi dan lain-lainnya. Makanya sekarang aku tuh suka pakai choir kan untuk musik-musik aku gitu. Karena biar aku bisa dapet dua-duanya. Ini sih yang gue juga pengen bahas. Karena kan gue udah mendengarkan lagu-lagu lo dari tahun 2020, 2021 ya kan. Dari New York gitu ya. Dan ini mungkin pertanyaannya sama seperti di TikTok, kenapa Bandung? Kita juga nanya kenapa New York gitu. Kenapa New York? Di TikTok. Bukan itu pertanyaannya. Tapi bisa dibilang lo kembali ke roots lo berarti. Kayak roots lo tuh adalah choir gitu. Betul, pop soul gitu ya. Maksudnya ya genre-nya pop soul, terus suka pakai choir gitu. Orang tuh dulu sering kayak Sylvia tuh R&B banget ya apa segala macam. Aku tuh nggak bisa bilang kalau iya R&B banget. Pak, padahal gila. Gembok. Padahal kan enggak gitu. Kalau R&B banget tuh Abigail Cantika, terus Karini Wulandari, ya kan, itu R&B. Nah, aku tuh mungkin slightly berbeda kali ya. Soul R&B mungkin kayak gitu ya. Mungkin ya gitu. Tapi R&B. Lo berarti definisinya apaan genre lo? Pop soul tuh bisa dibilang ya pop gitu, tapi soul. Pop soul tapi soul. Soul. Tapi jatuhnya ini ya, choir tuh jadi sebuah dalam tanda kutip nilai jual yang lo tawarkan juga gitu ya. Gue berapa kali nonton performance itu, salah satu yang masih gue inget banget adalah di Joyland. Gue nonton lo, gue lumayan di depan lo gue gila. Gue nonton lo tuh dan gue ngerasa ya emang ini choir salah satu hal yang penting yang ada dalam karir musik lo gitu ya. Pernah manggung tapi nggak pakai choir? Pernah. Oke. Rasanya gimana? Sepi. Gak suka. Jadi tolong mohon ya klien-klien di luar sana, kalau mau haloin Sylvia, boleh dong, boleh ya, boleh tolong. Saya bawa choir saya. Jadi kalau bisa produksiannya full tim gitu. Betul, thank you. Tapi di awal karir lo tuh yang inspirasi musik lo tuh siapa sih sebenarnya? Wah. Kalau zaman kecil ya, zaman kecil banget, suka banget Lea Salonga. Tapi kalau sekarang sih sebetulnya udah banyak banget ya, banyak banget. Tapi yang nggak berhenti nih sampai sekarang. Kayak kalau ditanya, kalau mengenai apa ya, kayak tekniknya, pengen konsisten apa segala macam, ya Tanda Ruth Sahanaya gitu. Aku suka banget gitu karena sekarang kan. Ditambah aku tuh udah punya anak ya. Dia juga maksudnya berkarir sebagai penyanyi, sebagai diva, tapi juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu. Maksudnya itu kan punya banyak peran tuh. Makanya sampai sekarang masih lihatnya tuh ya masih Ruth Sahanaya gitu, karena ya pengen ya kayak dia gitu. Karena kalau udah di atas panggung Ruth Sahanaya, tapi kalau udah pernah lah ya kita satu panggung gitu.
pernah satu panggung, terus pas lagi backstage rasanya tuh kayak iya dia seorang ibu gitu loh. Tapi kalau udah nyampe panggung, beda lagi. Diva. Iya, gitu. Oke. Which itu kan susah banget ya mainin peran itu bagi-baginya gitu. Jadi kayak mungkin dia kali ya. Jadi itu akan jadi sebuah goals lo ya? Iya. Lo pengen ada di posisi seperti itu? Iya, dan maksudnya yang kita, at least yang kelihatan di kita lah gitu. Stay gitu, maksudnya rasanya tuh stabil gitu. Lo mention juga lo udah punya anak sekarang dan lo menjadi full time mom juga. Jadi bu ibu. Iya. Jadi seorang ibu mempengaruhi karir lo in a good way, in a bad way? Oke, kita kan kembali setelah pesan-pesan yang nggak ada. Kalau podcast nggak ada break. Nggak ada iklan, sorry. In a good way kali ya, gitu. Karena sebetulnya dipaksa, diminta untuk lebih kreatif jadinya dalam membagi waktu, terus dalam ya lebih kreatif gitu aja. Maksudnya gini, dulu tuh kalau workshop, kebetulan produserku tuh di Bandung. Kalau workshop tuh bisa tektok terus kayak besok berangkat gitu. Terus kayak langsung jadi gitu. Kan. Terus sekarang tuh kayak kemarin workshop baik, walaupun naik wush gitu. Cepet kan gitu, tapi kayak tetap aja gitu. Pas lagi workshop, lagi enak apa segala macam, tiba-tiba dia masuk terus kayak wah ya sambil gitu, ngerti kan? Jadi kayak mungkin pace kali ya, sekarang lebih berbeda, gitu. Kalau dulu kan bisa lebih tak. Tapi kan kalau waktu era New York, era Love Spell, ya kan itu lo bercerita dari point of view lo sebagai seorang pasangan. Betul, patah lo hati. bercerita seorang yang patah hati, ada kayak sedih galau ditinggalinnya. Kayak dengan punya anak juga mempengaruhi inspirasi lo gitu nggak? Sayang lo tuh ya point of view-nya sekarang nggak cuma ke pasangan tapi ke seorang anak gitu. Lebih kayak point of view sebagai manusia yang bertumbuh. Gitu. Jadi belum tuh kayak anakku nggak ada gitu. belum kepikiran untuk bikin lirik kayak gitu. Kayaknya enggak. Dan melodi yang kayak gitu. Kayaknya enggak dulu. Jadi lebih kayak ke manusia yang bertumbuh, karena kan semakin ada anak, aku jadi kayak semakin dilengkapi gitu jadinya. Aku sebagai manusia yang juga sama kayak dia bertumbuh gitu. Jadi mungkin point of view lebih ke situ. Jadi bertumbuhnya juga mungkin bisa kita saksikan di album berikutnya. Karena betul yang sekali. kita denger nih lagi sibuk di studio nih. Betul. Studio Fuji Film nih, Fut. Nggak dong. Moto. Kita juga sekarang lagi koleksi kamera-kamera film ya. Dari dulu. Sekarang jadi bangke, udah mahal. Lagi fokus di studio sekarang. Apa yang lagi lo kerjakan nih? Lagi ngerjain album 2. Oke. Jadi sekarang lagi produksian musiknya. Gitu. Karena kalau lirik udah ada. Karena aku tuh suka nabung lirik gitu. Lo proses bikin lagu tuh biasanya gimana sih? Ada yang musik dulu, lirik dulu, atau lo bareng-bareng nyiptain semuanya, atau kayak bertahap gitu? Aku lirik dulu. Karena kan aku nggak main alat musik. Iya. Jadi aku lirik dulu, terus aku cari referensi, cari inspirasi pola juga. yang aku inginkan dan lain-lainnya. Lagu gitu. tuh polanya macam-macam ya? Ada, seperti baju ya kita. Berarti pola favorit lo yang kayak gimana kalau bikin lagu? Yang sudah aku bikin lebih tepatnya mungkin kayak lagu aku yang ada di album Camellia, kayak Butterfly, kayak Love Spells. Nah, aku tuh suka pola yang seperti itu gitu. Maksudnya rangkanya gitu. Aku suka yang kayak gitu. Terus dari segi instrumennya ada apa aja di situ, aku suka yang seperti itu gitu. Intinya tuh kayak gitu. Jadi abis dari situ baru aku ngobrol sama produserku. Tapi aku ngobrol ke produserku nggak tangan kosong. Jadi udah ada at least A sampai G gitu. Abis itu baru nanti kita rangkai sampai abis bareng-bareng. Gitu. Barengan sama Iwan Popo lagi? Enggak, ada satu lagu sama Iwan Popo. Kalau sekarang sama Ezra. Ezra tuh MD aku. Dia juga yang main
keyboard kalau aku manggung. Bukan Ezra Hi-Fi ya, beda ya? Bukan, beda. Namanya Ezra nggak cuma satu ya? Nggak cuma satu, kebetulan. bukan. Jadi lo bawa tuh karya yang dalam tanda kutip setengah jadi, dan lo bilang gue maunya gini. Gue dengar juga kan ada musisi yang katanya nggak semua produser tuh bisa mencerna omongan musisinya gitu ya. Kayak gue pengen lagunya gini, ada yang bisa nge-translate, ada yang enggak. Betul. Akhirnya bisa kerja sama Ezra dan juga cerita barengan sama Popo. Lo kayak gitu juga nggak, seperfeksionis itu? Lumayan. Kalau mereka selalu kayak, Vi, tahan, ntar ribet lo mainin live-nya gitu. Sumpah, sampai pikiran kayak gitu? Iya, nanti live-nya. Karena kan kita harus mikirin kan. Iya sih, aransemennya gimana. Iya, betul. Kalau misalkan memang sekiranya kita udah bikin nih, wah kayak gimana, jelimet apa segala macam, terus pas lagi live, ternyata banyak yang harus dikurangin nih buat apa gitu kan. Jadi ya, coba bikin yang memang sekiranya diperlukan, dibutuhkan apa segala macam. Nanti kalau live kita masih bisa nih diapa-apain lagi apa segala gitu. Sebenarnya kalau mau ribet, mau grande gitu-gitu lo pada di otak lo kayak gitu ya? Ada, iya banget. Pengennya mah gitu, pengennya keluarin aja semuanya gitu. Coba BM yang paling meriah yang ada di otak lo kalau bikin lagu dan akhirnya di-performin live tuh gimana? Oh, aku tuh suka banget sama mungkin kalau yang dengerin lagu aku mungkin kayak ada vibe gospelnya apa segala macam. Balik lagi ya, gospel itu kan nggak cuma aku tuh suka aku suka energinya gitu ya. Energinya, aku suka energinya nyanyi bareng-barengnya, harmonisasinya apa segala macam. Nah, itu tuh aku suka kayak coba yuk kita tambahin strings. Kita tambahin mungkin yang kalau misalkan di orang-orang dengar tuh kayak enggak deh, kayaknya nggak nyambung gitu. Aku tuh lagi bikin lagu, terus aku lagi anakku lagi suka banget musik-musik Timur Tengah. Kocak banget. Itu ya, anakku lagi suka banget musik Timur Tengah. Terus alhasil kita putar terus kan? Ya kan? Terus kayak jadi terngiang-ngiang juga jadi lucu juga ya, aku bilang gitu. Ternyata beda lagi nih ya, Timur Tengah apa segala macam. Terus kayak pengen bikin apa segala macam, terus cari referensi apa segala macam, bikin lirik apa segala, terus kayak pengen deh bikin Timur Tengah apa segala macam. Tapi kayaknya lucu ya kalau ditambahin ini itu, padahal kayak kayaknya nggak nyambung. Tapi boleh dicoba gitu. Kalau ternyata bunyinya kayak kentang pakai es krim jadi enak kan? Iya. Jadi sebetulnya kan gak ada batasannya gitu loh bikin musik tuh. Tapi ya balik lagi gitu, mau didengernya jadi yang niche banget atau mau yang sekali denger langsung kayak gitu. Ya tapi enaknya adalah lo udah punya market sendiri, kayak lo udah punya loyal fan base gitu ya. Betul. Jadi yang sangat gampang menerima apapun yang lo keluarkan. Tapi untuk yang namanya kita di industri gitu ya, kan harus bertahan ya dan harus bisa nge-grab pendengar-pendengar terbaru. Gimana caranya lo tuh bikin lagu tuh bisa tengah-tengah ya, ego lo keluar, tapi dari sisi manajer lo bilang, ini kalau bisa yang bisa dijual doang, gitu dong, pasti ada kan? Yang hit dong. Nah kalau bisa yang langsung nomor berapa gitu di chart gitu. Betul. Gimana caranya lo bisa menengahi itu semua? Gimana caranya? Itu komunikasi antara aku dan produserku sih. Kayak gini, karena bisa dibilang produserku tuh juga nggak kalah idealis, nggak kalah rumit gitu loh. Iya, dia tuh suka kayak bikin gini aja, buat dia itu kayak gitu aja. Padahal mungkin buat orang awam di luar sana kayak, bisa ya kayak gitu ya bunyinya gitu. Jadi kayak komunikasi itu penting. Jadi itu yang aku lakukan. Karena nggak ada kan standarnya gitu loh kami. Iya benar lagi. Ada standarnya lagu hit, standarnya kayak gini ya. Iya benar. Nggak ada. Iya benar. Mungkin di tahun ini dia jadi hit, tapi kita nggak tahu tahun depan, kita nggak tahu 2 tahun lagi gitu. Karena kan ini kan musik tuh sama aja kayak fashion, bergerak terus kan gitu. Jadi apa yang aku lakukan adalah ya udah gitu. Gue stick sama musik yang aku bikin, yang aku buat, sama apapun lah ya itu semua perintilan-perintilan yang ada di musik aku gitu, aku stick sama itu. Mungkin yang aku lakukan adalah mempermudah dari segi lirik. Jadi lebih gampang dipahami. Terus mungkin dari bunyi sound apa segala macam, nggak mau yang terlalu jarang banget, tapi dikombinasikan sama yang mungkin
gampang gitu diinget. Oke. Sama orang. Soalnya ngomong-ngomong lirik, jadi ada satu lirik dari lagu lo yang gue tuh masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Itu tuh ngomongin sukses tuh bukan tujuan utama, berdiri dan bertahan itu adalah. Di lagu apa itu ya? Oh iya lupa Gue lupa ya. Apa ya? Fun fact, aku tuh sering lupa lirik. Jadi. Breathe ya? Iya ya kalau nggak salah ya. Bukan. Ya. Berhasil bukan tujuan utama. Iya kan? Iya. Berdiri dan bertahan. Iya kan? Bertahan. Nah itu tuh ngena banget di gue karena setiap orang mungkin bisa berhasil, setiap orang mungkin bisa ya dalam tanda kutip berada di nomor 1, bisa FYP, tapi nggak semuanya, iya kan? Tapi nggak semuanya bisa berdiri sama bisa bertahan. Nggak semuanya bisa FYP terus. Gitu dia. Bisa sih kalau bayar. Tapi di album kedua lo ini yang dalam proses pengerjaan, ya apakah ini adalah cara lo untuk terus berdiri dan bertahan? Iya. Aku buat lagu gitu ya, album gitu tuh aku sesuaikan sama perjalanan aku juga yang sebagai manusia, sebagai manusia yang bertumbuh gitu. Jadi aku bisa dibilang mungkin nggak semua orang akan relate gitu, tapi ada pasti yang relate. Pasti sih ya, harusnya ya. Tapi itu yang membuat aku bertahan gitu loh, kayak gimana ya? Bertahan sama karena kan musik juga journey. Aku juga punya journey aku sendiri di luar permusikan aku. Aku punya journey sekarang aku udah menikah, udah punya anak dan lain-lainnya gitu. Jadi kayaknya yang memang harus aku lakukan adalah embracing journey itu gitu dan dikawinkan sama apa yang sedang aku kerjakan yaitu musik. Gitu. Dan karya seninya bakal dituangkan ke dalam album berikutnya ini. Betul. Iya, excited banget gak sih? Excited deg-degan atau kayak? Aku sih udah nggak di tahap deg-degan tapi lebih kayak ke ayo selesai. Ayo selesai. Karena gemes. Sampai maksudnya ada tuh ya kayak mental breakdance-nya ya. Kayak apaan? Baru urus anak terus kayak ngerasa kayak kalau ngelihat musisi lain, teman-teman musisi lain terus kayak kok gue nggak produktif banget ya gitu. Kayak posisinya di rumah lagi kayak abis cebok, abis ganti popok, gitu. Abis bikin bubur buat anak. Terus kayak kok nggak produktif banget ya. Tapi padahal kayak enggak. Tapi ini sebetulnya bagian dari perjalanan musik gue juga gitu. Iya, karena journey-nya beda-beda. Iya, sekarang dilengkapi sama si baby gitu kan. Tapi ada FOMO-nya nggak? Kayak FOMO. Fear of missing out. Aduh, gue udah punya anak tapi teman-teman gue masih sibuk ini itu. Gitu. FOMO mungkin lebih kayak ke FOMO gini. Dulu aku tuh per 2 bulan sekali ngeluarin single kan. Oke. Kebut banget gitu. Tak gitu. Sekarang tuh kayak mana rilisan? Mana nih? Mana rilisannya? Gitu. Kayak ngomong ke diri sendiri kayak mana rilisannya ya? FOMO-nya lebih ke rilisan, keluarin karya. Iya, sama betul. Manggung juga, ini nggak kayak aduh kangen ya manggung. Wah iya, parah sih. Berarti kan bisa dibilang aku break-nya tuh setahun ya. Iya, lumayan lama. Setahun, walaupun di tengah-tengah itu juga ada tuh manggung-manggung off-air gitu. Tapi kayak rasanya tuh kayak di challenge gitu. Gimana ya? Manggung full set lah gitu, full band, choir apa segala macam, tapi ada anak, ada gitu kayak mungkin dari segi badan belum balik banget, belum sepenuhnya latihan apa segala macam. Emang ngaruh ke suara gitu? Oh ngaruh banget. Ngaruh. Jadi nggak bisa. Masih bisa. Oh iya. Masih. Tapi ngaruh. Oh ngaruh. Karena nyanyi tuh juga kan ngos-ngosan ya. Nafas. Tapi yang waktu balik lagi cerita waktu di Jolan tuh gue respect banget sama lo karena itu lo dalam keadaan hamil kan? Iya 5 bulan. Lagi hamil 5 bulan gitu. Tapi nggak ada yang miss. Bro, gila. Nariknya sampai semua, bro. Gila. Tapi yang capek banget tuh yang ini, yang festival satu lagi, itu aku udah 8 bulan. Oh, itu udah hamil gede? Udah. Oke. Udah nggak bisa lagi ditutup-tutupin pakai outer. Apa ya itu ya, festival pasar musik. Oke. Itu 8 bulan. Nah, itu ada tuh kayak mau pingsan deh kayaknya gitu. Gila. Ada tuh kayak gitu. Tapi mungkin katanya orang hamil itu harus melakukan apa yang dia suka. Nah, manggung nyanyi tuh yang aku suka kan. Jadi
setelah itunya alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Jadi kayak jatuhnya ada energi positif yang iya. ya walaupun capek gitu ya. Tapi ya berarti ya itu salah satu momen terberat lu juga, harusnya setelah ini nggak lebih berat dari itu dong. Harusnya ya. Iya, karena kan ketika lu manggung lu bawa satu makhluk juga gitu kan. Iya benar. Tapi sekarang juga sulit sih, karena kan nggak pakai neni ya. Jadi ada banget tuh koreo kayak besok nyanyi, hari ini ada interview. Berarti taruh dulu di rumah, nanti jemput. Repot tuh kayak gitu-gitu. Repot. Kayak hari ini juga. Lumayan. Makasih ya udah datang ya, makasih banget. Thank you ya. Makasih banget. Makasih udah undang. Makanya untuk itu kita durasi 3 jam nih. Kamu boleh promo apa aja. Gitu, jadi mungkin challenge-nya di situ kalau sekarang. Sekarang juga berarti lo independen kah? Atau dan udah pernah ngalamin bersama dengan label dan independen juga? Ya ketika pertanyaan muncul, enak kan independen apa bersama dengan label? Itu mungkin udah sering lo jawab. Iya. Tapi akan kita jawab lagi di sini. Oke, akan kita jawab lagi. Tapi kan gini ya, kalau dengan label kan lo diurus. Benar. Secara promo, secara rilisan, distribusi, apa finansial juga. Kayak pokoknya ya lo udah jadi artis, jadi musisi, udah blek gitu aja. Kenapa nggak dengan label lagi gitu, dengan banyaknya kesibukan lo, apalagi nggak punya neni gitu? Betul, karena pengen tahu sebetulnya aku tuh sebetulnya bisa atau enggak sih gitu. Karena musik itu, apalagi lagu-lagu yang aku bikin itu kan personal buat aku gitu. Terus kayaknya kalau misalkan aku urus semua muanya sendiri, kayaknya hasilnya walaupun mungkin nggak yang meledak amat apa segala macam, tapi hasilnya kayaknya at least buat aku itu rasanya akan meledak banget. Gitu. Oh ada kepuasan personal ya? Iya. Oh gue bisa loh. Secara kreatif. Timeline recording, terus kayak misalkan ini karena kan aku bisa dibilang bikin semua sendiri ya, Kang Be. Misalkan kayak mau recording nih, kayak ngurusin perkara perihal ini deh, kayak ke choirku, karena choirku kan juga maksudnya udah jadi temen ya, jadi maksudnya aku tuh nggak yang terlalu amat kayak pokoknya harus manajer yang hubungin aku segala macam. Gak ada pokoknya urusan gue. Gitu. Gak ada kayak gitu. Pokoknya ini aja, yuk kita recording tanggal segini apa segala macam. Terus nanti aku kirimin demonya, materinya, aku kirimin pecahan-pecahan yang mereka butuhkan. Lu sampai lu arrange semua sendiri? Aku breakdown ya gitu. Nggak bikin grup WhatsApp aja. Kita recording. Satu kan ada satu koordinatornya. Oh ya benar. Tapi berarti itu kan harusnya tugas dari orang lain gitu loh. Kenapa lo ngemban tugas itu juga? Apa karena emang lo pengen segitu eksplornya? Betul, iya. Aku pengen segitu in charge sebetulnya sih gitu. Karena kayaknya aku tuh anaknya ada mageran dan kayak asik diurusin gitu. Anak terakhir soalnya ya. Anak bontot gitu. Jadi ada tuh kayak seneng diurusin apa segala macam. Tapi kayaknya semakin kesini udah punya anak nggak bisa nih gitu. Semua maunya pengennya gue tinggal turun mobil gitu. Gak bisa gitu. Jadi memang harus in charge gitu. Harus tahu gitu kayak seoperator di pas recordingnya di studio, aku request spesifik siapa gitu. Ya berarti ini salah satu cara lo untuk keluar dari comfort zone juga. Cara lo untuk terus bergerak dan biar otaknya mikir, biar sibuk gitu ya. Iya, karena itu juga yang membuatku jadinya nggak kaget kalau aku naik level. Jadinya tanpa aku sadari aku lagi naik level, aku nggak sadar akan itu gitu. Nggak goyang, nggak sombong. Betul, ya kan? jangan sombong. Jangan sombong. Sombong mah sama inner circle aja. Di luar jangan. Inner circle yang mungkin isinya hanya 5. Saya cuma istri saya. Tapi kesibukannya emang banyak banget di selain musik juga. Ya kita nggak bisa pungkiri gitu, seorang Sivia Aziza juga terkenal dengan sense of fashionnya. Seperti yang dilihat sekarang, swoosh gang. Ini gara-gara gue pakai Nike nih bro, gila. Gue nggak tahu ya, udah ada firasat ketika datang sih pasti Sivia pakai hitam. Ternyata benar bro. Udah harus nggak gini. Sombong dah. Gak nih. Outfit itu hitam, ya kan. Tapi
perintilan lucu-lucu nggak apa-apa. Bener, kacamata, lucu, aksesoris, lucu. Nah, ini cincin kawin. Aku kalau keluar rumah emang persyaratannya harus cincin kawin, tapi pakai cincin yang lain nggak apa-apa. Nah iya, sama, sama. aku juga. Aku sempet cincin kawin aku hilang. Iya. Nggak gitu dong. Beneran nggak hilang. Gitu dong. Terus baliknya gimana? Terus aku bilang ketemu sama suami aku, aduh hilang. Oh gimana caranya itu ceritanya hilang? Hilang. Pokoknya hilang. Hilang, nggak tahu jatuh, karena udah hilang jadi kan kita nggak tahu bagaimana proses hilangnya. Aku udah cari, tapi nggak ada. Oh gitu, iya. Aku bilang, yuk kita beli lagi. Keren. Kata dia, oh iya, ya dah, ayo kita beli lagi. Udah, ayo kita ke toko emas. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari cerita ini, satu hal yang kita harus lihat adalah gimana cara suaminya menghandle masalah ini. Dengan sangat tenang dan dengan sangat gampang. Ya udah beli lagi. Karena sebenarnya semua tuh bisa diselesaikan dengan gampang kalau ada waktunya. Jadi saya beli lagi cincin kawin saya. Ngomongin soal fashion juga, lu melebarkan sayap di dunia fashion juga nggak sih? Kayak kepikiran brandnya diseriusin, gitu kayak bikin brand lagi ya bagaimana? Aku lagi pengen, aku sekarang lagi develop sama partnerku untuk bikin brand hijab. Iya lagi, ya itulah yang... Itulah. Iya, karena dari diri lo sendiri gitu kan. Yang gue belajar juga dari obrolan lo tadi adalah lo harus ngelakuin sesuatu yang lo suka. Iya, betul. Tapi sama seperti pertanyaan kenapa Bandung dan kenapa New York ya? Kenapa hijab? Saya tahu. Arahnya ke situ kan? Kenapa hijab? Iya. Karena ini adalah esensial. Ini jati diri lo juga sih. Betul. Ini yang aku butuhkan, yang aku harus pakai, dan aku mau mau mempermudah kali ya teman-teman hijabi di luar sana gitu untuk mendapatkan bisa dibilang look seperti alat tempurnya mereka sebagai wanita. Soalnya mungkin dengan kayak gitu jadi ini juga ya, jadi cara gampang buat orang-orang yang nanya, Kak gimana sih cara pakai hijab tapi gayanya keren kayak kakak? Benar. Karena kalian karena tunggu tanggal main. Memang gitu, bikin standar dulu, abis itu baru keluarin bisnisnya, itu cara yang bagus gitu. Bikin dulu standar kayak gampang kan? Gampang. Tungguin nanti dia akan live di Tonggoren. Aku tuh tapi salah satu cita-cita aku adalah pengen banget kayak ini ada warna coksu sayang. ini ada warna, nah ini pasmina. Ini gampang nggak? Ayo nggak? Bisa langsung di CO. langsung sayang. Itu cita-cita aku. Aku udah bilang sama partner aku, gue pengen banget kalau emang ini udah jalan, gue pengen live. Ini salah satu ciri ibu-ibu orang kayak gini keseringan nonton live. Parah, aku sering banget kayak aku sampai bilang gini, aku yakin deh ini tuh sebenarnya pakai hipnotis tahu. Aku sering banget, aku tiba-tiba kayak beli, aku kayak tiba-tiba paket, kok nggak berhenti, gue CO ternyata. Gue CO tanpa sadar. Ya, emang cita-cita tuh kadang-kadang nggak usah tinggi-tinggi ya. Jadi host. Gampang banget, ya Allah, gampang banget asal ada waktunya ya. Iya benar, asal ada waktunya. Rebahan nih sebelum tidur, udah pakai skincare, udah wangi, AC dingin ya, alhamdulillah kalau kita punya AC. Selimutan, CO. Enak banget. Jadi yang lo pikirin juga adalah ngedevelop brand lo sendiri yang berhubungan sama hijab. Itu lo pikirinnya sama seperti lo memikirkan musik nggak sih? Seperfeksionis itu nggak sih? Lumayan, tapi kalau kata suamiku jangan di-treat kayak musik. Lama buka tokonya. Sama seperti rilis ya. Lama buka tokonya, jangan terlalu idealis segala macam. Dan aku juga sama partner kan, sama temanku. Jadi kasihan kan kalau terlalu ngikutin aku, padahal dia udah kayak urusan kreatif lo deh gitu. Yuk kapan yuk udah begitu. Udah kayak sampai yuk, karena ini Jangan duit. terlalu dipikirin sih ya, jangan. Maksudnya gini, jangan terlalu yang kayak harus yang kayak keren enggak. Ini tuh soalnya sesuatu yang personal gitu, tapi kan ini akan dipakai
dipakai gitu sama orang lain yang mungkin aku nggak kenal gitu kan. Beda sama musik gitu yang mungkin dinikmati apa segala macam, walaupun ya dampak musik kan juga besar ya, maksudnya kayak yang lagi sedih kalau dengerin lagu aku bisa jadi nggak sedih misalkan gitu. Tapi kalau hijab gitu ini kan ada berbentuk barang gitu, jadi kayaknya nggak bisa terlalu yang neko-neko gitu loh. Ya, gitu. Tapi yang penting kualitasnya ya benar gitu. Yang penting semua orang nyaman pakainya. Betul. Dan ini accessible ya, gampang orang bisa pakai. Terus harganya juga bersahabat. Benar ya kan? Tungguin aja. Karena kan kalau harga bersahabat tuh berarti orang beli kuantitasnya maksudnya cuma satu ya. Benar. Beli dan nanti Sylvia tuh akan kasih banyak bonus. Kan inner hijab, magnet hijab. Dengar-dengar bonusnya juga kalau pembelian terbanyak tuh dapat WA personal nanti di voice note. Terima kasih. Bikinin lagu. kayak Aldi Taher. Aldi Taher kan orang bisa WA ngucapin selamat ulang tahun satu video berapa puluh ribu, satu voice note. Iya benar. Satu voice note tuh berapa puluh ribu gitu. Tapi kali 100 kan lumayan sehari. Lumayan banget. Boleh dicoba sih. Si Via yang kita lihat gayanya seperti ini, musiknya seperti ini, dan salah satu yang gue masih inget tuh adalah kebetulan kita nge-MC wedding nih. Kita nge-MC weddingnya si Via Aziza. Iya kan? Rezal Kadri susah jadwalnya ya, dan juga mahal banget. Enggak, tapi saya mau ngaku dikit, kayaknya waktu saya nge-MC Anda sih itu lagi Covid deh kayaknya. Sumpah ya. Coy ya benar-benar. Teman-teman aku tuh juga banyak banget ya, kayak besokannya tuh kayak pada sakit. Aku kayak ya Allah. Kayak salah satunya yang salaman enggak jangan. Aku sampai kayak ya Allah, mudahkan, lancarkan proses pernikahan. Terserah deh yang mau datang, yang udah kita undang sesuai dengan ketentuan ya. Iya betul. Itu gedung kan juga ada ketentuan harus segini, nggak boleh lebih apa segala macam ya kan. Jadi ini orang-orang yang udah aku ceritanya kan udah aku kayak yaudah deh ini yang emang bener-bener deket. Inner circle ya kan? Sahabat ya. Deket. Orang tua pun ngundangnya juga relasi-relasi yang memang deket apa segala macam. Tolong dimudahkan. Benar aja kata lo ya. Tapi lancar kok semua prosesinya. Berjalan dengan lancar, seru, intimate gitu ya. Alhamdulillah. Walaupun besokannya teman-teman saya juga banyak sakit. Oh jadi saya tidak sendiri. Saya diam 2 tahun. Akhirnya saya buka. Saya diam. Nggak apa-apa. Yang penting semuanya lancar, berkah gitu ya. Dan gue ngeliat sendiri sih, di saat itu ya yang beneran sahabat adalah yang datang dan yang menemani lo di proses itu gitu ya. Salah satunya mungkin ya sahabat kental-kental lo gitu ya. Ivi ya kan? Iya benar. Ivi tuh berarti sahabat banget gitu. Apa gimana? Sahabat banget, bisa dibilang gitu karena kita bertumbuh bersama. Itu bareng tuh di Elva dari umur 6 tahun. Oh, Elva juga? Elva juga. Berarti sahabat kental lo salah satunya adalah Ivi? Ivi. Lo kenapa bisa sampai sekarang dengan journey yang udah panjang masih bisa klop sampai sekarang berteman? Nggak jadi orang lain. Oh ya? Iya. Apalagi dengan banyaknya ketemu orang, dengan lo melihat banyak orang bermuka lebih dari satu. Masuk ke society yang baru lagi. Kan kita suka ganti topeng. Ya kan? Kasarnya kan gitu kan. Kita kan suka kayak ke society yang berarti kalau sama mereka gue begini nih. Ada A, B, C, D yang nggak bisa gue omongin sama mereka karena mereka begini ya kan. Masuk ke society ini apa segala macam. Nah masalahnya aku sama Ivi itu nggak pernah ada di satu perkumpulan yang bareng. Mungkin itu juga yang menyelamatkan ya. Iya lagi. Gitu. Kita nggak pernah. Jadi aku punya geng lain, dia punya geng lain gitu. Tapi aku sama dia aja. Ketika ketemu ya jadi diri sendiri lagi aku gitu. Sama dia aja gitu. Aku misalkan kesini, udah kayak apa, Ivi kesini udah kayak apa. Tapi kalau lagi sama Ivi apa segala macam ya nggak bisa bohong ya, karena kan kecilnya tahu. Gitu. Iya benar. Jadi lo mau nggak usah sok keren-keren. Nggak usah. Aku sampai sekarang masih. Begitupun dia, misalkan mau beli baju, mau beli kacamata, mau beli topi, mau beli apa. Gitu. Menurut lo yang ini fals nggak di gue? Bahasanya fals nggak? Maksudnya berarti nggak bagus gitu ya? Fals. Ya nggak beli. Sama kayak dia misalkan beli rok ini gitu. Kadang spesifik kan, misalkan gini. Misalkan dia dikasih misalkan dia beli satu brand gitu ya. Terus si brand itu mau ngasih dia. Kan padahal bisa ya kayak gini. Pi, gue mau beli baju ini, roknya juga sekalian coba pilihin menurut lo yang mana gitu kan. Ini nggak dikasih tahu juga.
terus dia mau ngasih roknya mana menurut lo? Gitu. Nggak ribet ya? Jadi transparan, berarti transparan. Oke. Buat jadinya awet-awet aja mungkin. Salah satu sahabat terdekat. Betul. Yang 13 tahun ya, 14 tahun. Iya, sama kayak karir bermusik lo ya, nggak terlalu jauh gitu ya. Dan dia punya journey-nya masing-masing, lo juga punya journey-nya masing-masing, masih saling support gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang, ya dia juga sibuk dengan musiknya, lo juga sibuk dengan musik lo. Cuma bedanya mungkin gini ya, dia tuh belum menikah dan juga punya anak gitu ya. Lo udah menikah dan punya anak. Ketika lo bersama dengan sahabat lo dari dulu, ketika lo ngelihat sekarang point of view lo jadi seorang ibu gitu ya, lo ngeliatnya kayak berubah gitu nggak sih? Enggak, masih tetap sama? Iya. Iya dia aja gitu. Tapi lo sendiri FOMO nggak? Aduh, enak ya masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Oh ada lah. Ada lah. Ada lah. Nah, ibu-ibu di luar sana sampai bilang enggak sih, bohong. Itu bohong, itu bohong. Jangan bohong. Karena menurut aku ini perasaannya wajarnya parah. Oke. Maksudnya gini, kayak aduh enak banget ya, kayak bisa jalan-jalan. dulu tuh kan suka gini ya kami. Yeah. Kita makan malam, habis makan malam, kita kemana dulu yuk gitu. Ya kan? Sekarang kan kalau habis makan malam paling kemananya kayak gak bisa. Atau gini deh, habis makan malam terus pada mau nonton. Iya. Ya nggak bisa dong. Anak. Lah, Anak mau dia. ditaruh di mana anak kita? Lagi nonton. Jadi kayak gimana ya caranya ya gitu. Jadi mungkin itu yang bikin aku kayak gitu. Tapi sebetulnya Ya seru-seru juga. iya gitu. Iya. Jadi anak aku tuh sama geng aku yang ada di IV-nya itu tuh benar-benar anak mereka semua gitu. Iya, jadi kayak kesayangan semua gitu ya. Gitu sih. Seru ya, jadi pengen masuk ke gengnya. Nggak. Join dong. Oh, nggak bisa dong. Ada kan yang aku sekarang lagi sering banget ya, Priscilla aku, Ivy, terus ada Genda sama ada Liko ya. Oke. Dua bukan penyanyi kok, jadi kalau Oke. misalnya mau bisa bukan penyanyi bisa. Karena dia aku pikir lu talentku apa ya. Yang terbaru berarti album nih. Album 2024. Iya. Mudah-mudahan sesuai dengan Iya, timeline. sesuai dengan rencana ya, karena kita cuma bisa berencana. Iya benar. Kami kalau kata Allah enggak, ntar aja. 2025 mungkin. Oh iya deh. So far rencananya tahun ini, tapi bisa jadi kapan aja. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi ya kalau bisa jangan terlambat dong. Betul. Ya sih gitu ya, cuma ya kita serahkan kembali. Betul. Apa nih yang kita bisa expect dari album terbaru lo? Ini jawabannya harus berat. Jangan berekspektasi. Kita tuh nggak bisa ekspektasi sama Waktu jualan loh. Ini gimana? kita tuh nggak bisa ya berekspektasi sama manusia. Oke. Ya kan? Oke. Jadi jangan berekspektasi yang wah Sylvia pasti akan begini gitu kan. Okay. Tapi lebih kayak ke tungguin aja karena ada cerita lain di journey-nya Sylvia yang pengen Sylvia share gitu. Oke, 3 kata untuk album terbaru lo. Ayo dong. Apa ya? Menarik. Enggak ya, itu terlalu self proclaim gitu kayak. Iya. Bagus, keren, menarik. Oke, Kat, terima kasih. Apa ya? Pokoknya pengennya ini sih album ini tuh personal buat aku. Personal Banget. Kalau patah hati mungkin kan di luar sana orang tuh kayak lagi nggak patah hati bisa jadi kayak inget momen patah hatinya dia, ya kan? Kalau ini tuh soalnya lebih kayak ke pandangan aku terhadap banyaknya karakter manusia di luar sana gitu. Selama aku tumbuh besar, aku kenal sama banyak orang, aku tahu banyak karakter, aku belajar sama banyak karakter kayak ternyata manusia tuh ada yang A, B, C, D gitu. Jadi nomor satunya personal, yang kedua itu adalah pribadi, sama aja dong. Personal, terus ini berarti bisa dibilang journey lo. Dan cerita dari kehidupan lo beberapa waktu terakhir ini. Well, kita tungguin album terbarunya. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama gue. Terima kasih udah bisa menceritakan banyak hal. Kita tunggu hijabnya.
Iya, karena kan aku pengen ngasih istri aku. Yang cintaku. Nggak usah. Habis ini kita main game ya? Ya boleh. Oke, itu dia obrolan kita bersama Sivy Aziza. Terima kasih banyak.